Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kami ucapkan bagi yang beragama non-Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan, yang kami hormati para guru dan staf SMK Negeri 1 Gedangan, dan yang kami cintai dan kami banggakan kepada siswa baru SMK Negeri 1 Gedangan, kami ucapkan selamat kepada siswa baru untuk melaksanakan MPLS di SMK Negeri 1 Gedangan. Sebelum materi, yaitu kita perkenalkan diri. Nama saya Mujianto, jabatan Babinsa Desa Segaran, Koramil 081831 Gedangan. Mungkin dari perkenalan sekilas bisa dilanjutkan perkenalan sambil berjalan. Menginjak ke materi, yaitu adik-adik siswa SMK yang baru. Pada akhir-akhir ini, rasa cinta tanah air, nasionalisme, dan patriotisme yang telah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari pada akhir-akhir ini agak menurun. Untuk itu diharapkan kepada adik-adik siswa yang baru segera mengenali tentang jiwa patriotisme dan nasionalisme, karena dari nenek moyang kita dulu telah diajarkan bahwa rasa patriotisme dan nasionalisme sangat kental sekali. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik semua kita perkenalkan, yaitu mengenai rasa cinta tanah air dan patriotisme. Rasa cinta tanah air yaitu sebagai usaha kita, yaitu tercinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, perlu kita kenalkan, yaitu dengan rasa apa kita harus mencintai tanah air Indonesia. Contohnya saja, yaitu peduli terhadap lingkungan. Adik-adik semua harus peduli terhadap lingkungan yang ada, yaitu tentang kebersihan misalnya. Kebersihan yang ada kita tingkatkan, dan apabila melihat lingkungan kita kotor, kita bersihkan. Itu merupakan cinta tanah air. Kemudian kita harus cinta terhadap budaya kita sendiri. Jangan mencintai terhadap budaya bangsa lain. Contohnya saja, yaitu kita mencintai budaya-budaya tradisional, yaitu lodrok, ketoprak, dan wayang kulit. Itu hanya sekilas saja. Tapi sekarang banyak generasi-generasi kita yang bangga terhadap budaya lain. Contohnya yaitu anak-anak pang yang berada di jalan-jalanan merasa bangga. Itu sebetulnya adalah budaya dari luar negeri. Untuk itu diharapkan dari semua adik-adik MPLS ini, kita tetap menghargai dan mencintai budaya-budaya kita. Contohnya kedua, ketiga adalah kita harus bangga terhadap produk dalam negeri kita. Jangan bangga terhadap produk dari bangsa lain, karena bangsa Indonesia sudah mampu semua untuk menciptakan produk-produk unggulan, terutama di negara kita ini. Karena produk-produk luar negeri kebanyakan memang made in-nya adalah dari Cina, Amerika, tapi kenyataannya yang membuat itu orang-orang Indonesia. Karena apa? Orang Indonesia mudah untuk digaji dengan sangat rendah, karena orang luar negeri tidak bisa ke luar negeri, ke Indonesia, jelas gajinya tinggi. Untuk itu diharapkan kepada generasi-generasi muda, yaitu adik-adik MPLS SMK Negeri 1 Gedangan ini. Untuk itu generasi muda, kita perlu mencintai produk dalam negeri. Yang keempat adalah kita dengan mencintai tanah air kita, yaitu kita harus bisa menjauhi narkoba dan minuman-minuman keras. Karena apa? Narkoba bisa merusak generasi-generasi kita yang akan datang. Contohnya saja, kalau sudah generasi-generasi kita dimasuki oleh narkoba
dengan mudah bangsa lain untuk menguasai bangsa Indonesia ini, karena generasi mudanya mudah dihancurkan. Kemudian minuman-minuman keras juga pengaruh terhadap jiwa dan mental bangsa kita. Untuk itu diharapkan kepada generasi-generasi penerus bangsa tidak ada yang mengonsumsi narkoba dan minuman keras. Yang kedua, materi kedua adalah tentang patriotisme. Patriotisme yaitu jiwa kepahlawanan. Untuk adik-adik semua, marilah kita tingkatkan tentang jiwa-jiwa kepahlawanan, yaitu dengan jiwa yang semangat patriotisme, maka negara-negara lain akan merasa minder terhadap bangsa Indonesia ini, karena generasi-generasinya dengan semangat berjuang, yaitu dengan semangat patriotisme, dengan jiwa pejuang, maka negara-negara lain mau merongrong negara kita akan ketakutan. Saya tekankan kepada siswa yang baru MPLS, siswa SMK Negeri 1 Gedangan, saya harapkan dengan materi yang telah saya sampaikan ini, yaitu marilah kita tingkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme kita tingkatkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Setelah ini akan disampaikan kepada rekan kita dari Koramil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan untuk memberikan sedikit materi untuk peserta didik baru dalam memasuki tahun ajaran baru 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19 yang sampai sekarang belum ada putusan selesai atau belumnya, masih dalam kondisi kita harus tetap belajar di rumah, tidak bisa bertatap muka dengan para guru di sekolah. Di sini saya dari Koramil 081831 Gedangan mau melanjutkan materi yang tadi disampaikan dari rekan saya. Nama saya Is Sarjana, jabatan saya seharian sebagai Babinsa Sumberjo Koramil 31 Gedangan. Langsung ke materi. Di sini saya akan menyampaikan kepada peserta didik baru, siswa-siswi MPLS di akhir-akhir era sekarang. Generasi penerus kita termasuk siswa-siswi adalah generasi penerus bangsa yang harus memahami dan mengerti negara ini dibangun oleh para pendahulu kita, para pejuang kita adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi akhir-akhir ini para penerus bangsa kita termasuk adik-adik sekalian harus sebagai warga negara harus tetap mengerti dan memahami dasar negara kita adalah Pancasila. Karena di medsos juga sudah beredar banyak pejabat kita atau mungkin karena akhir-akhir ini di medsos banyak pejabat-pejabat kita atau anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak bisa mengucapkan atau menghafal Pancasila dengan baik. Maka dalam kesempatan ini saya akan mengulas ke para siswa sekalian, kita harus memahami atau mengerti dari dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita yang berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila, panca adalah 5, sila adalah dasar. Makanya ada 5 butir. Dari 5 butir itu, dari butir yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi setiap warga negara Indonesia adalah warga yang berketuhanan. Dalam arti kita warga negara Indonesia harus memeluk suatu agama. Dalam negara kita agama ada sekitar 5 atau agama, termasuk agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu atau jenis Buddha. Yaitu kita pertama sila pertama adalah berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi warga negara Indonesia adalah warga yang berketuhanan. Jadi warga Indonesia adalah warga yang beragama.
Jadi kalau warga yang tidak beragama harusnya tidak berhak hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Menginjak sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara Indonesia adalah warga yang berkemanusiaan dan mempunyai adab atau sopan santun yang baik. Itu terlihat dari tiap-tiap daerah atau suku di negara Indonesia. Kita mempunyai adab istiadat atau sopan santun yang berbudi luhur. Jadi untuk para siswa harus dipahami dan diketahui, kita hidup di negara kesatuan Indonesia ini, kita harus mempunyai adab istiadat atau sopan santun yang baik. Menginjak ke sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Warga negara Indonesia tetap harus menjaga keutuhan atau persatuan negara kita supaya tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar yang akan mengubah dasar negara kita atau mengubah ideologi kita. Kita harus tetap pahami bahwa kita adalah negara yang terdiri dari berbagai banyak suku, adat istiadat yang berbeda, tapi kita tetap dalam satu kesatuan, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Masuk ke sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi sistem negara kita adalah ada perwakilan rakyat kita. Di tiap-tiap daerah ada DPRD tingkat provinsi, ada DPR tingkat provinsi sampai pusat, ada DPR MPR, adalah wakil-wakil dari rakyat kita untuk menyuarakan suara atau kebutuhan masyarakat supaya kita tetap terwakili aspirasi masyarakat untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai. Menginjak sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diharapkan wakil-wakil kita yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat bisa mengeluarkan atau di sini pemerintah harus menjamin kepada rakyatnya untuk tetap dalam kehidupan yang layak, makmur dan sejahtera. Di sini kita memberikan tanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa memutuskan atau menghasilkan suatu peraturan atau undang-undang yang bisa mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Termasuk kita bisa bertatap muka, anak-anak atau siswa-siswa bisa belajar dengan baik, dengan fasilitas yang mencukupi, adalah suatu termasuk contoh bahwa negara kita sudah menjalankan asas yang kelima, adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini adalah peserta didik baru bisa menikmati pendidikan yang layak dari negara kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita bisa merefresh atau mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan dari tingkat SD sampai sekolah menengah pertama. Kita tetap memahami asas negara kita, yaitu adalah termasuknya yang satu adalah tentang Pancasila. Terus yang selanjutnya, ini berhubung masih dalam situasi pandemi COVID, kita tetap saling menjaga arahan atau peraturan dari pemerintah. Di sini kalau di kecamatan ada gugus tugas COVID-19 tingkat kecamatan, kita tetap dari pihak Muspika, di sini termasuk saya dari anggota Koramil, tetap memantau untuk protokol kesehatan di dalam pandemi COVID-19 ini. Pertama, kita adalah wajib cuci tangan secara rutin. Kedua, memakai masker. Kita keluar rumah atau kemana saja kita berinteraksi dengan teman, rekan atau masyarakat, usahakan tetap memakai masker. Termasuk yang ketiga adalah social distancing, jaga jarak. Istilahnya kita harus kalau berinteraksi dengan orang lain atau orang yang tidak kenal, kita harus tetap jaga jarak karena untuk mengurangi atau tidak meluasnya pandemi COVID-19. Yang selanjutnya physical distancing, setelah kita harus mengurangi atau mendatangi tempat-tempat yang istilahnya
keramaian. Kalau memang perlu kita harus datang ke pasar atau kemana untuk kebutuhan pokok atau berbelanja, tetap kita menggunakan protokol kesehatan, tetap kita memakai masker. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.